warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Wijayanti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020 di Universitas Negeri Jakarta. Hari ini saya akan mengambil video untuk uji kinerja UKM PPG. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir di pelajaran saya hari ini. Selamat pagi semuanya. Sudah sarapan ya? Sudah mandi? Sudah. Oke, sudah. Semangat ya, hari ini kita semangat karena tinggal sebentar lagi pembelajarannya maksudnya. Sebelumnya kita cek dulu. Coba Alicia, temannya dicek Mbak. Sudah hadir semua belum? Sudah, Bu. Sudah, aman. Yes, terima kasih Alicia. Sebelum pelajaran kita mulai, yuk dipimpin dulu berdoa sama Neti. Silahkan Neti pimpin berdoa teman-temannya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Mbak Neti. Semangat semuanya. Yuk kita lihatkan di kamera, jangan ada yang kameranya disembunyikan, semuanya nampakkan wajahnya. Sudah cantik semua, pakai seragam ya. Oke, tekan untuk maksimalkan apa yang ada di hari-hari terakhir ini. Yang belum lengkap tugasnya silahkan dilengkapi. Pokoknya tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke ya. Sebelumnya, adakah yang bermasalah dengan sinyal hari ini? Aman semuanya? Atau ada yang bermasalah? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Aman ya? Aman. Biasanya dia di mana ya? Dia kamu sudah hadir belum? Malam, Bu. Ya? Sudah, Bu. Oh, dia sudah. Oke, dia sudah hadir. Ya, semuanya sudah hadir. Semoga kita nanti webinarnya lancar. Sekarang, sebelum pembelajaran, saya mau tanya dulu sama kalian. Kalian pernah makan es campur enggak? Oh iya, pernah. Di es campur itu kira-kira ada apa saja ya? Siapa yang bisa menjelaskan? Yuk, pagi-pagi kita bicara tentang es campur. Saya, Bu. Ya, siapa Mbak namanya? Marta. Ya, Marta, silahkan. Dalam es campur itu ada esnya, Bu. Ada cincau hitam, ada santannya. Terus ada roti, ada rumput lautnya juga, Bu. Ada rumput lautnya juga. Oke, dari semua banyak isi es campur itu yang benda hidup, yang makhluk hidup berarti rumput laut ya, Mbak ya? Iya, Bu. Rumput laut di es campur warnanya apa? Hijau, merah. Oh iya, hijau, merah, macam-macam ya. Rasanya gimana? Manis, Bu. Oh, manis. Terus teksturnya gimana, Mbak? Ada kenyal-kenyal gitu. Iya, sip, kenyal-kenyal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang protista mirip tumbuhan, disebut juga alga.
contoh konkretnya kamu sudah pernah lihat pasti ada di dalam es campur itu, contohnya adalah rumput laut. Spesiesnya banyak sekali. Rumput laut itu nanti hanya salah satunya saja. Nah, hari ini Bu Tiara juga sudah bawa loh rumput laut seperti apa. Ini ya saya bawakan. Ini saya cari jauh-jauh loh, Cah. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan? Nah, ini asli. Nih, tak bawakan rumput laut asli. Hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian dapat mengelompokkan protista mirip tumbuhan berdasarkan klasifikasinya. Lalu yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan cara reproduksinya. Yang ketiga, kalian dapat menyajikan data manfaat atau peran protista. Jadi nanti manfaatnya banyak sekali. Nah, yuk siapa yang mau berpendapat tentang video tadi? Ini mikroorganisme Bu, karena dilihat di mikroskop. Oke. Iya, Euglena. Kamu kok tahu itu Euglena dari mana, Mbak? Kan tadi malam saya sudah baca materi. Itu ada di hijau, itu kloroplasnya ya Bu. Oh gitu, jadi kamu bisa menyebutkan kalau itu Euglena karena dia punya ciri bintik-bintik hijau kloroplas itu ya. Oke ya, betul. Terima kasih Dea, terima kasih Neti. Nah, sekarang saya jelaskan kegiatan kita hari ini. Hari ini nanti kita seperti biasa kita diskusi di Teams, kita saling chat di sana. Kamu sambil unduh atau download LKPD-nya, terus dikerjakan. Kalau ada yang kesulitan nanti kita bahas di forum diskusi, gitu ya. Setelah itu nanti kita akan presentasi dan ada kuis tentang protista mirip tumbuhan. Oke? Yuk, sudah selesai diskusinya. Sekarang saatnya kita presentasi. Ya, kita presentasi hasil diskusi. Ini ya, kita fokus di sini bahasan kita protista mirip tumbuhan. Ini ada 6 kelas. Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama dia eukariotik, dia memiliki membran inti. Lanjut yang kedua, uniseluler dan multiseluler artinya apa? Siapa yang bisa? Silahkan. Saya Bu. Iya, nama Mbak. Marta Bu. Oke, apa artinya Marta? Uniseluler itu artinya makhluk hidup atau organisme bersel satu, dan multiseluler itu organisme yang bersel banyak. Mikroskopus adalah makhluk hidup yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Sedangkan makroskopus adalah makhluk hidup yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Oke, sip Pak Iza, terima kasih. Lanjut. Soliter hidup individu, sedangkan berkoloni hidup berkelompok. Lanjut, autotrof artinya apa? Dapat menghasilkan makanan sendiri. Dapat menghasilkan makanan sendiri. Kalau heterotrof? Tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Iya, betul.
Semua protista mirip tumbuhan atau alga itu habitatnya ada di perairan. Biasanya di laut banyak. Itu ya. Sekarang sambil kita cocokkan LKPD yang sudah kamu kerjakan tadi ya. Yang pertama Euglenophyta. Yuk, siapa yang mau menjelaskan tentang cirinya? Silahkan. Euglenophyta memiliki klorofil untuk berfotosintesis, memiliki pigmen fotosintesis yaitu klorofil A, B, dan pigmen karoten. Memiliki bintik mata berwarna merah untuk membedakan gelap dan terang. Sekarang saya tanya, Euglenophyta ini kan sudah kita bahas ya di protista mirip hewan kemarin, ya kan? Nah, kenapa Euglenophyta juga dimasukkan ke protista mirip tumbuhan? Ada yang tahu jawabannya? Apa alasannya? Karena memiliki klorofil. Iya, karena memiliki klorofil. Sip. Fungsi klorofil itu apa? Fotosintesis. Iya. Fotosintesis. Yang lain, yuk jelaskan Chlorophyta. Chlorophyta memiliki warna hijau, memiliki klorofil A, pigmen karoten, dan pantofil. Memiliki dinding sel dari selulita, reproduksi aseksual dengan membelah diri. Saya Iya, nama siapa Mbak? Nur saja kuning keemasan. Iya, emas ya. Contohnya Navicula bisa, diatom bisa. Dia punya pigmen fucosati. Pyrophyta berwarna merah menyala. Iya, itu namanya dia ganggang api ya, namanya menyala. Kenapa kok dia menyala dan menyebabkan air laut bercahaya? Kenapa? Karena sel-selnya mengandung fosfor, Bu. Oke, karena sel-selnya mengandung fosfor. Ya, terima kasih. Lanjut, masih ada Phaeophyta. Silahkan. Siapa yang mau menjelaskan tentang Phaeophyta? Ya, nama Mbak, sebut nama. Lurus Nilpomaria. Ya, Nur Kusno, silahkan. Phaeophyta berwarna coklat, memiliki inti sel bersifat eukariotik. Saya tambahin sedikit ya. Ini alga coklat, dia warnanya coklat. Terus dia di sini bagiannya ini, nah ini ada namanya blade. Nah, ini kayak apa ya Cahya? Kayak gelembung gitu. Fungsinya untuk dia mengapung. Contohnya yang sering kita temui di perairan itu sargassum. Dia itu sering di pinggir-pinggir pantai, tapi ya pantai yang masih bersih ya. Kalau pantainya kotor jarang ada seperti itu. Itu namanya sargassum. Oke, lanjut. Terakhir Rhodophyta. Silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Ika Putri. Oke, silakan Ika Putri. Rhodophyta itu mengandung pigmen phycoerythrin atau merah dan biru. Ganggang yang paling banyak kita temui dan manfaatnya sangat banyak sekali. Contohnya tadi yang saya bawa. Nah, karena sudah sampai Rhodophyta, maka saya akan mengambil contoh salah satu Rhodophyta. Nah, ini saya bawakan contohnya. Nah, ini apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Tadi kan sudah. Iya, rumput laut. Iya, ini contoh Rhodophyta. Ya, padahal rhodo itu pigmennya merah, phycoerythrin, red, ya kan? Tapi kok ini rumput lautnya warnanya hijau? Siapa yang tahu alasannya? Ayo, siapa yang tahu? Jawab salah nggak apa-apa, yuk. Diberi Warna? karena diberi pewarna. Oh, diberi pewarna. Itu nanti. Nah, saya juga bawa yang sudah diberi pewarna. Nah, kenapa? Karena pigmen di sebuah ganggang itu banyak. Ini yang dominan itu pigmen yang hijau. Jadi dia warnanya hijau. Tapi dia masuk ke dalam Rhodophyta. Ada juga nanti yang warnanya merah. Biasanya yang warna merah itu namanya Gigartina. Kalau yang ini itu yang Eucema.
Ini yang suka dibuat agar-agar itu. Ini ya, ini rumput laut. Lihat. Nah, sekarang saya mau tunjukkan bedanya. Ini dia. Nah, ini dia. Ini. Yuk, kita lihat. Kelihatan enggak? Kelihatan. Ya ini juga yang sudah diproses. Biasanya dikeringkan dulu. Kenapa ini? Kalau ini warnanya hijau karena kelihatan ini pewarna sih Mbak. Aslinya dia putih. Kalau ini yang ada di es campur tadi. Ini yang ada di es campur tadi. Ya kan? Ini yang kenyil-kenyil itu kalau dimakan. Nah, ini beda sama ini. Lihat perbedaannya. Ya, beda ya. Nah, kan beda. Kalau ini orang pesisir bilangnya ya di Juwana sana ini namanya latoh. Ayo siapa yang pernah dengar? Latoh. Pernah dengar? Ini iya, bisa dimakan ini. Ini bisa dimakan loh. Nyucinya yang bersih, nanti dimakan, dibikin urap. Nah, ini bisa. Dimasak dulu nggak Bu? Oh, jangan. Katanya kalau dimasak di air mendidih itu nanti ininya Mbak yang bikin dia kenyil-kenyil ininya itu nanti pecah. Kalau pecah malah nggak ada rasanya. Caranya dicuci bersih pakai garam sama daun jeruk untuk menghilangkan bau amis. Nah ini ada banyak saya. Ada yang mau silahkan ke sekolah nanti saya kasih cuma-cuma. Ini semua mau pasti. Ini Bu Tiara bawa Iya, banyak. mau. Nih, saya bawa banyak sekali. Jadi Iya. Oh iya, siap ini siap untuk dimasak. Ini rumput lautnya juga. Ini latoh namanya kalau kita bilang. Ya, oke lanjut ya. Itu rumput laut. Sekarang kita lanjut. Nah, siapa yang bisa menjelaskan tentang reproduksi alga? Yuk. saya Bu, Ya, siapa namanya? Lulu Kairotemisa. Lu, silakan Lu. Reproduksi alga reproduksi seksual terlangsung secara oogami dan isogami. Sel kelamin dan sel kelamin betina mengalami peleburan Oke. langsung terjadinya pembuahan, dan itu menghasilkan zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi individu baru. Oke, sip. Ada lagi yang mau menambahi? Secara aktif seksual itu melalui pembelahan biner, contohnya pada Euglena viridis. Oke. Sekarang siapa yang mau menjelaskan reproduksi alga Chlamydomonas? Erlin Aprilia. Oke, silakan Erlin. Reproduksi pada Chlamydomonas adalah tahap reproduksi aseksual diawali dengan menghilangnya flagela, kemudian terjadi pembelahan secara mitosis sebanyak 2 kali lebih, menghasilkan A sel anak atau lebih. 2. Sel anak membentuk dinding sel dan flagela menjadi zoospora. 3. Reproduksi secara seksual diawali pembentukan jarak haploid melalui pembelahan mitosis berulang kali. 4. Jadinya singami antara gamit berbeda jenis yang menghasilkan zigot diploid. Singami adalah peleburan 2 gamet yang berupa nukleus atau sel-sel bernukleus untuk membentuk sel tunggal. Oke, 5. saya ulangi, stop. Singami tadi apa Mbak? Ulangi yang keras biar temannya dengar. Singami adalah peleburan 2 gamet yang berupa nukleus atau sel-sel bernukleus untuk membentuk sel tunggal. Ya. Terima kasih. Siapa yang mau menjelaskan tentang reproduksi ulva? Saya Bu, Ya, siapa namanya? Lutfi Anadeng. Yo, silakan. Reproduksi seksual dan aseksual pada ulva adalah secara vegetatif dengan menghasilkan spora, dan spora tumbuh menjadi ulva yang haploid atau N. Ulva haploid disebut gametofit haploid, kemudian secara generatif menghasilkan gamet jantan dan gamet betina.
Pertemuan gamet jantan dan gamet betina akan menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi ulva yang diploid disebut sporofit. Selanjutnya, sporofit membentuk spora yang haploid setelah mengalami meiosis. Selanjutnya, mengalami mitosis dan menghasilkan gametofit haploid. Oke, terima kasih Selvi. Ya, ini ya reproduksi alga itu ada dua. Yang pertama seksual. Seksual itu contohnya dengan cara kawin. Jadi ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan betina. Kalau aseksual itu tanpa kawin. Kalau di tumbuhan dan hewan kita bilangnya kawin ya. Pembelahan biner yang pertama contohnya di Eubena. Yang kedua ada fragmentasi, tadi contohnya Spirogyra ya. Terus pembentukan spora tadi yang sudah dijelaskan contohnya Chlamydomonas. Oke, yuk sekarang kita kuis dulu. Siap ya? Oke, siap. Saya panggil Acak ya. Oke. Nomor 2 silahkan. Sophia ada Sophia? Ada. Nomor 2 apa? Ya, nomor 2 apa Mbak? Nomor 2 itu Spirophyta. Iya, oke. Karena cirinya apa? Warnanya hijau. Spirophyta itu warnanya macam-macam Mbak, tapi ciri yang paling menonjol dia bercahaya karena punya apa tadi? Fosfor. Ya, oke, pintar. Lanjut, nomor 3. Silahkan. Erlin, mana Erlin? Nomor 3 Erlin. Halo. Chrysophyta. Chrysophyta warnanya apa? Kuning keemasan. Kuning keemasan. Yes. Lanjut nih, gampang ini nomor 4. Yuk silakan. Rhodophyta. Ya, Rhodophyta. Nomor 5, sebutkan nama terus jawab. Nomor 5. Nama Reza Alivia Fudini. Nomor 5 itu gambarnya Phaeophyta. Phaeophyta warnanya alga coklat. Ya, nomor 6. Nomor 6, silakan. Siapa? Nur Husnul Komaria. Nur Husnul, nomor 6 apa? Euglenophyta. Yes, Euglenophyta. Yo, gampang ini nomor 7. Silakan siapa nomor 7? Saya Bu. Chlorophyta. 7. Chlorophyta warnanya? Wow. 8, nama 8. Silakan siapa sebut Iya nama? Bu. Saya Iya. 9 siapa yuk? Saya Bu. Kata merah. Rhodophyta. 10. Warnanya hijau. Chlorophyta. Oke, Chlorophyta. nah, sudah ya. Nah, sekarang ini kita cocokkan LKPD-nya. Ini kayaknya nomor 2. Nah, ini adalah garis besar berbagai jenis alga tadi dengan warna-warnanya. Ini ada warna dominan dan pigmennya. Terus ada cadangan makanannya bentuknya apa, penyusun dinding sel dan habitatnya. Kebanyakan habitatnya di air laut dan air tawar. Nah, ini sekarang setelah kita belajar, kita sudah mencocokkan LKPD juga. Adakah yang mau memberikan kesimpulan? Yuk, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Pastikan sudah belajar, sudah nulis-nulis. Nah, yuk, siapa yang mau menyimpulkan hasil diskusi hari ini? Saya Bu. Oke, Marta, silahkan Marta. Simpulannya bahwa protista mirip tumbuhan itu disebut alga, dikatakan mirip tumbuhan karena anggotanya memiliki klorofil yang dapat digunakan sebagai fotosintesis sehingga ia dapat menghasilkan makanan sendiri. Berbeda dengan protozoa, alga lebih berperan dan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, Bu. Oke, sip. Terima kasih Marta, bagus.
tambahi lagi yuk kesimpulannya. Masih ada yang bisa disimpulkan? Saya, Silakan Bu. siapa? Ya, nama Mbak. Aiza. Kak Iza, silakan Kak Iza. Melanjutkan kesimpulan dari Marta, bahwa protista mirip tumbuhan atau alga dibagi menjadi 6. Pembagian ini berdasarkan dari warna dominan yang dimiliki. Seperti 1. Chlorophyta, yaitu alga hijau, 2. Rhodophyta, yaitu alga merah, 3. Pyrrhophyta, yaitu alga api, dan 4. Phaeophyta, yaitu alga coklat, 5. Chrysophyta, yaitu alga keemasan, 6. Eugenophyta, yaitu satu-satunya alga yang memiliki alat gerak berupa flagel. Dimasukkan ke dalam alga karena Eugenophyta memiliki pigmen klorofil warna hijau. Ya, oke. Lanjut, siapa yang mau menambahi kesimpulannya? Saya mau menambahi kesimpulan. Oke, silakan. Dia silakan. Saya mau menambahi tentang manfaat alga, Bu, karena manfaatnya banyak sekali, jadi saya rangkum. Gunakan sebagai bahan kosmetik, pangan, dan bahkan alga berperan dalam keseimbangan ekosistem laut karena sebagai penyedia oksigen hasil fotosintesis sehingga dapat digunakan organisme lain. Selain itu, alga jenis Pyrrhophyta menyebabkan air laut bercahaya pada malam hari. Oke, terima kasih. Kesimpulannya sudah oke. Yang pertama tadi bahwa ada 6 kelas ya, itu menurut pigmen yang dimiliki. Yang kedua, manfaatnya banyak sekali. Contohnya tadi kita ada rumput laut, ada Pyrrhophyta untuk kosmetik, itu manfaat alga. Terus selanjutnya dari pembelajaran hari ini, apa manfaat yang bisa kalian dapatkan? Manfaat apa setelah belajar alga? Kita refleksi setelah belajar alga. Bu. Ya, silakan Windy ya. Setelah belajar tentang alga, saya jadi lebih paham bahwa alga dan protozoa itu berbeda. Di sini lebih banyak spesies yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Ya. Ada lagi yang mau menambahi tentang refleksi hari ini? Ya, silakan Putri ya. Ya, setelah saya belajar alga ini, saya jadi pengen buru-buru beli campur. Oh iya, cocok ya. Nah, ini sudah siap. Beli es campurnya, saya sudah siap rumput lautnya. Nah, ini bukan rumput laut. Kamu beli es campurnya ya. Nanti kita cobain. Kita nanti minum es campur di sekolah. Yuk, boleh loh kita main. Kamu main ke sekolah. Oke, terima kasih. Pelajaran kita sudah selesai. Protista mirip tumbuhan atau alga. Setelah ini jangan lupa kamu kerjakan post test di Microsoft Form. Tinggal diklik jawabannya, terus nanti kelihatan nilainya. Minggu depan kita akan membahas tentang protista mirip jamur. Ya, jadi silakan dibaca-baca dulu biar kalau saya beri pertanyaan bisa jawab. Sebelum webinar usahakan membaca walaupun cuma sedikit. Itu ya. Selanjutnya jangan lupa karena kita ini masih di zona merah ya, apalagi di Kahayan. Kamu sering dengar kan banyak ambulan lewat. Nah itu, maka jangan lupa kita gunakan protokol kesehatan yang disingkat 3M. Apa aja yang tahu? 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan tidak usah keluar kalau tidak begitu penting. Diam di rumah saja. Yes, terima kasih. Terima kasih anak-anak yang hebat. Hari ini kita sudah webinar. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Mohon maaf ya.